Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang fit ya. Linguistik dewasa ini berkembang dengan pesat, dan pesatnya dari perkembangan linguistik ini terkadang tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang tertarik kepada linguistik harus rajin-rajin untuk membuka referensi baru yang berhubungan dengan bidang ini. Salah satunya dengan cara akses di internet, dan juga kalian bisa masuk ke Google untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan update tren dan issues yang berhubungan dengan linguistik. Nah, tayangan berikut ini erat kaitannya dengan pembahasan tren dan issues yang ada di linguistik. Penasaran dengan tayangannya? Simak tayangan berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu kalian untuk belajar hal lain lagi yang berhubungan dengan leksikografi. Kali ini kita akan belajar untuk membangun database kita dari file-file yang sudah kita punya, yaitu file-file PDF yang pernah kita download ya. Biasanya kita akan iseng download buku-buku bentuknya PDF ya. Ternyata buku-buku tersebut bisa kita jadikan sebagai database dari kamus kita. Nah, terserah bahasanya apa, bahasa Indonesia oke, bahasa Madura juga oke, misalnya ada ya, apalagi bahasa Inggris ya. Bergantung kepada kamus yang akan kita bangun. Jika kamus kita adalah kamus bahasa Inggris Indonesia, maka bukunya tentu saja buku bahasa Inggris. Jika kamusnya itu adalah kamus Indonesia untuk ditranslate ke bahasa Inggris atau Indonesia ke Indonesia, tentu saja bukunya harus berbahasa Indonesia. Nah, selama file itu bentuknya PDF atau Word ya, atau ekstensi lainnya yang bisa diedit ya, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya datanya itu bentuknya gambar, bentuk JPG, kita punya masalah di situ karena akan susah, bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil untuk kita proses tanpa kita mengkonversinya ke dalam bentuk yang sifatnya bisa diedit. Nah, adapun program yang saya maksud di sini adalah ini ya, Encong ya, Encong bentuknya kayak di depannya ini ada semut ya, atau versi yang lain bentuknya seperti ini, Encong ya. Oke, nah Encong ini cara kerjanya sama seperti Lexicpro ya. Jadi ada software, terus setelah itu disupport oleh database, baru kemudian diproses. Nah, uniknya Encong ini database yang harus mensupport itu bentuknya harus RTF ya. Bukan RTF tapi TXT yang saya maksud, teks ya. Jadi kalau kita punya apapun itu file yang bisa diedit, kita harus mengkonversinya dulu ke dalam bentuk TXT supaya cepat. Kalau misalnya PDF agak susah. Saya sendiri belum pernah nyoba ke situ. Nah, berarti tidak file kita harus dikonversi ke dalam bentuk TXT. Saya punya file misalnya ya. Saya sudah siapkan kepada kalian. Nah, ini satu berkas di sini guys ya. Ini Encong yang sudah saya download ya. Saya download ini. Terus ini ada Christmas Carol, ini bentuknya PDF ya. Nanti kalian harus merubahnya itu menjadi TXT seperti ini. Caranya gimana? Caranya merubah Christmas Carol bentuk PDF menjadi TXT. Caranya adalah begini. Kita masuk ke situs internet ya, HTTPS di sini ya, www.pdf2go ya. Kalian klik di sini. Ketika kalian muncul di sini kan ada banyak opsi tuh ya, banyak opsi. Kalian pilih di sini yang di bawah, PDF to text ya, PDF dikonversi untuk menjadi teks. Kalian klik di sini. Oke, kemudian sudah muncul ya di sini ya. Nah, kemudian kalian bisa di drag di sini ya file kalian, atau silakan klik ya, choose. Kalian pilih sini Christmas Carol, terus pilih open ya, pilih open di sini. Nah, berarti ini sudah mendetek sebenarnya ini. Kemudian sudah kedetek ya di sini ya, jumlahnya adalah sekitar sekian kilobyte di situ ya. Kalian pilih convert with OCR ya, supaya bisa diedit ya.
Kalau yang dalam bentuk gambar nanti mungkin hasilnya akan berbeda. Baru kemudian kalian klik start ya. Start, kalian tunggu berapa saat. Nah, ini sedang diproses. Seperti ini. Nanti akan muncul, kalau sudah terakhir itu akan muncul sebuah pertanyaan di sini. Apakah Anda ingin men-save ini? Misalnya, kalau iya, silakan ketik save dan kalian tinggal meletakkan saja hasilnya dalam bentuk txt tadi itu ke folder yang kalian inginkan. Nah, itu merubah file bentuk PDF menjadi txt ya. Nah, saya tunjukkan kalian, ini adalah file txt, beda dengan PDF ya. Txt ini bentuknya kayak gini. Nah, ya. Ini nanti akan kita proses ke dalam Encong. Oke. File-file yang berekstensi txt, maka langkah selanjutnya adalah tentu saja kita harus memiliki operatornya ya. Yang saya maksud tadi adalah Encong. Nah, untuk mendapatkan Encong tadi itu ya kita bisa secara umum kita bisa mendownloadnya di internet ya. Nah, tinggal klik kata Encong, akan muncul daftarnya ini. Ini Lawrence Antonis Encong, terus Encong download. Kita lihat yang memang benar-benar dari Encongnya ya. Ini ya, Encong. Terus kita klik di sini. Oke. Free download. Nah, tinggal pilih di sini ya, pilih terserah US Mirror 1 atau US Mirror 2 di sini. Pilih yang atas saja ya. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, tinggal save file. Save filenya letakkan di tempat yang kita inginkan ya. Oke, ini kan sebenarnya saya sudah install ya. Sudah download. Saya tindih saja ya. Saya tindih. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sama ya. Ya, jam 6.33 pas ya, 6.33. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan installernya, tinggal ini aja diklik 2 kali. Nah, kita install di situ ya. Oh, malah ini tidak perlu diinstal, langsung bisa bermain-main di sini. Oke, ini adalah tampilan depan dari Encong ya. Jadi seperti ini. Ini adalah mesin untuk mengolah. Nah, coba kita masukkan file kita ya. Open file. Nah, ini karena saya sudah pernah mencoba, terbiasa mencoba ini, langsung masuk ke sini. Ya. Oke, ini filenya di sini. Berarti ini kalau sudah betul masuk bahwa file itu dikenali oleh Encong, akan muncul di sini. Nah, semakin banyak kalian punya file txt tadi itu, daftar kalian, database kalian akan makin banyak di sini guys. Ya, makin banyak di sini. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan sini? Oke, kita lihat dulu kita file view-nya, kita lihat. Ya, start di sini langsung ya. Nah, ini filenya bentuknya seperti ini ya. Nah, apa yang ingin kita dapatkan misalnya dengan Encong? Kita ingin mencari satu kata misalnya. Kira-kira berapa kali kata itu muncul? Coba kita lihat. Adakah kata go misalnya di sini ya. Kita klik kata go. Ini ya, kita pakai di sini. Kemudian kita start di sini. Nah, ini semuanya muncul ya. Langsung ada penandanya. Nah, coba kita lihat word list-nya di sini, kata go. Kita start di sini. Sudah muncul ini. Ya. Ternyata ketika kita word list di sini tidak hanya sekedar go saja yang muncul, tapi yang muncul adalah kata-kata yang lain. Nah, lihat. Nomor 1, ranking nomor 1 di sini ya, ternyata kata the yang muncul 1614. Jadi kalau kalian ditanya misalnya, ada kata the ya di dalam novel Christmas Carol tadi itu berapa? Maka jawabannya langsung 1614. Ya, itu nomor pertama. Nomor kedua adalah kata n.
Nomor 3 adalah kata e. Nah, biasanya yang artikel-artikel memang paling banyak muncul di sini. Baru kemudian kata-kata yang lain ini, Scrooge ini muncul ini 369, banyak ya ini. Kemudian that, with you, dan seterusnya. Ini ada banyak nih, semua kata masuk. Mulai dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit ini. Fluttering, splashed, ini ya. Ini yang cuma satu kali muncul, veins. Nah, ini tough, di sini touch, dan seterusnya. Ya, enaknya pakai enkong gitu. Jadi kita tahu mana yang kata yang paling sering muncul dan mana kata yang jarang muncul. Nah, kembali lagi ke kata go. Kira-kira kata go itu gimana ya? Oke, kita cari misalnya collocate di sini ya. Dan ada informasi terkait dengan go. Oh, ini muncul ya. Ternyata kata go itu berkolokasi dengan kata-kata ini. Oke, kita lihat correspondence plots ya. Nah, ini guys ya. Nah, ini contohnya ya. Ternyata kata go accompanied, go and by, bla bla bla. Ini adalah kata go ya di konteksnya masing-masing. Ya, ini karena teks kita cuma satu, Christmas Carol ya. 2 filenya ini ya ketemunya gini. Ada kata kita misalnya punya file banyak, misalnya lebih dari 10 misalnya, ya semuanya akan muncul di sini, akan lebih banyak jumlahnya ini. Ya. Jadi ini manfaatnya enkong bagi kita. Kalau misalnya kita ingin mencari contoh, misalnya contoh kata dalam sebuah teks, jadi kita tidak perlu mengarang guys, tinggal ini aja diambil ini, tinggal ini diambil ya, diambil, terus setelah itu di copy paste, ya dimasukkan ke dalam kamus kita sebagai contoh yang sifatnya itu nyata karena diambil dari karya yang benar-benar ada. Tentu saja karena ada di karya itu, maka kata itu pasti digunakan. Sampai sekarang pun pasti ada. Oke, selain kata go misalnya ada enggak misalnya stop misalnya. Stop. Oke, ternyata ada ini. His most particular friend for we used to stop and speak. Ternyata stop, halt, bla bla bla. Ini kata-kata ya, stop dan kata yang mengiringi sebelum atau sesudahnya ya. To stop. Ini ada interjection di sini. Stop till I shut the door of the shop. Nah, kalian bisa mendapatkan banyak informasi berhubungan dengan ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa fungsinya ini dalam menganalisis data ya guys, karena memang itu bukan bagian dari leksikografi. Jika kalian ingin misalnya suatu ketika nanti mengetahui apa sih fungsinya ini enkong tadi itu untuk menentukan, oh ternyata teks itu cenderung begini, teks itu cenderung begitu. Nah, kalian bisa menggunakan tadi ya enkong tadi untuk mengolah data dan membuat interpretasi yang berhubungan dengan keanekaragaman data yang ada di situ. Misalnya ternyata verb imperatifnya banyak misalnya, paling banyak di situ daripada yang lain, maka kalian bisa membuat interpretasi. Bisa jadi mungkin oh ternyata aktor yang ada di situ itu orangnya cenderung diktator karena suka memerintah dan sebagainya. Nah, itu fungsinya enkong. Oke, di sini ada keyword list ya. Tinggal diklik saja sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan yang detail-detail lainnya karena yang kita butuhkan ini aja ya, concordance. Setelah itu word list ini yang paling banyak muncul. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan sekali lagi saya tunggu ya karya kalian.